ini kita akan belajar mengenai transformasi linear, terutama pada rotasi di sekitar sumbu X. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi? Rotasi merupakan transformasi yang memutar suatu objek atau titik di ruang 3 dimensi mengelilingi sebuah sumbu. Jadi dapat disimpulkan bahwa matriks sumbu X yaitu di mana jika kita memutar suatu titik, maka titik pada koordinat X tidak akan berubah karena X merupakan suatu porosnya, sedangkan untuk sumbu Z dan Z akan berubah. Seperti yang dapat kita lihat bahwa pada matriks sumbu X yaitu pada baris pertama ada 1, 0, 0, pada baris kedua ada 0, cos theta min sin theta, dan pada baris ketiga ada 0, sin theta dan cos theta. Pada baris pertama yaitu 1, 0, 0 merupakan koordinat baru dari X yaitu X aksen, sedangkan pada baris kedua yaitu 0, cos theta min sin theta merupakan baris atau matriks dari koordinat Z baru yaitu Z aksen. Sedangkan pada baris ketiga yaitu 0 sin theta dan cos theta yaitu merupakan koordinat baru dari sumbu Z yaitu Z aksen. Lantas bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja untuk mencari koordinat baru dari X, Z dan Z yaitu X aksen, Z aksen maupun Z aksen yaitu dengan cara mengalihkan matriks sumbu X dengan titik awal yaitu X, Z dan Z. Seperti pada perkalian umumnya di matriks, yaitu baris pertama dikali dengan kolom pertama, baris kedua juga dikalikan dengan kolom pertama karena di sini hanya terdapat satu kolom dan 3 baris. Jadi dengan kita mencari X aksen yaitu melalui 1 dikali X ditambah 0 dikali Z dan ditambah 0 dikali Z. Jadi dapat kita dapatkan bahwa X aksen yaitu 1, 0, dan 0. Karena kita mencari rotasi di sekitar sumbu X, jadi X-nya akan tetap. Sedangkan pada baris kedua yaitu untuk Z dan Z, yaitu seperti halnya pada Z, 0 dikali dengan X ditambah cos theta dikali dengan Z ditambah min sin theta dikali Z. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Z dan Z akan mendapatkan variabel baru tergantung dengan angkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selin Dita Aninditya dengan nomor NIM 25500207111022. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2.2. Nah, di sini contoh persamaan matriks. Kenapa Y sendiri? Nah, ini penjelasannya karena X aksen cos theta dikali X plus 0 dikali Y plus Z sin theta dikali Z, dan Y aksen sama dengan 0 dikali X ditambah 1 dikali Y ditambah 0 dikali Z. Selanjutnya Z aksen sama dengan min sin theta dikali X ditambah 0 kali Y ditambah cos theta. Nah, maka dari itu dihasilkan persamaan berikut. Cos theta 0 sin theta 0 1 0 min sin theta 0 cos theta, dan sumbu Y 90 derajat sama dengan cos dari 90 0 0 sin 91 0 1 0 min sin 90 min 1 0 cos 90 0. Nah, berikut persamaannya. Lalu kita langsung ke contoh soalnya. Nah, berikut contoh soalnya. Ini dari persamaan tadi dihasilkan berikut. Lalu ini soalnya 1 1 0. Nah, kita tinggal mengalihkan ini 0 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 0 0 dikali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0 min 1 dikali 1 0 kali 1 0 kali 0. Nah, berikut hasil dari soal ini. Nah, kenapa rotasi sekitar sumbu Y tidak mengubah komponen Y, hanya komponen X dan Z yang berubah. Mereka berotasi pada bidang X dan Z. Jadi kita cari hubungan antara X dan Y dan X aksen dan Z aksen. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aidia Bintang Cahyani dari kelas Kimia A dengan NIM 255 090 2011 11034. Di sini saya akan menjelaskan dan menjabarkan soal nomor 2, poin nomor 3. Pada soal kali ini, saya akan membahas tentang refleksi. Refleksi adalah transformasi di mana setiap titik dari suatu objek dipetakan ke posisi cerminnya di seberang garis atau bidang. Biasanya kita kenal refleksi ini dengan kata pencerminan. Di soal kali ini, saya akan membahas refleksi di bidang XY. Nah, refleksi di bidang XY ini didefinisikan dengan persamaan Z sama dengan 0.
Apa maksudnya? Maksudnya adalah seperti ini. Ketika ada titik X, Y, Z, ketika direfleksikan di bidang X, Y, maka X dan Y-nya berarti tetap dan Z-nya menjadi berlawanan arah. Bisa ditulis juga seperti ini, X aksen atau bayangan X sama dengan X, bayangan Y sama dengan Y, dan bayangan Z sama dengan minus Z. Atau bisa juga ditulis seperti ini, dengan A diisi oleh matriks. Untuk memudahkan, saya akan memberi contoh A dengan diisi oleh matriks identitas. Jika diisi oleh matriks identitas, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini membuktikan bahwa X dan Y akan bernilai tetap dan Z akan bernilai negatif atau berlawanan. Untuk gambarnya bisa dilihat di sini. Ini adalah garis X dan ini Y, yang ini adalah garis Z. Ketika direfleksikan, X dan Y akan tetap dan Z akan menjadi berlawanan arah. Begitu simpelnya. Terima kasih. Ini adalah jawaban saya untuk soal nomor 2, poin ketiga tentang refleksi di bidang X dan Y. Terima kasih. Selanjutnya di sini dengan saya Safira Apriani akan menjelaskan mengenai bagian keempat dari nomor 2, yaitu refleksi bidang YZ. Refleksi bidang YZ ini artinya memantulkan setiap titik yang dibentuk oleh sumbu Y dan Z. Artinya adalah cerminan terhadap bidang X sama dengan 0. Maka koordinat X akan berubah tanda dari positif menjadi negatif. Tetapi sumbu Y dan Z itu tandanya tidak akan berubah. Dapat didefinisikan menjadi min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Di sini dapat kita lihat bahwa sumbu X atau di baris pertama itu ada min 1. Awalnya ini ada seperti identitas, yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Karena akan berubah tanda menjadi negatif, maka sumbu X itu akan dikalikan dengan negatif 1. Maka akan jadi seperti ini. Atau bisa juga kita tulis menjadi X, Y, Z menjadi min X, Y, Z. Ini untuk contoh baris. Sedangkan untuk contoh kolom ada X, Y, Z menjadi min X, Y, Z. Sini. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh soal terkait dengan refleksi bidang YZ ini. Misalnya refleksi terhadap titik P sama dengan 4, min 1, dan 3 terhadap bidang YZ. Maka P sama dengan min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan 4, min 1, 3. Maka ini akan dikali seperti biasa. Hasilnya akan menjadi min 4, min 1, dan 3. Selanjutnya di sini akan di sini kan ada yang cuma satu titik gitu ya. Selanjutnya di sini akan ada contoh lagi dari bidang P sama dengan 2, 1, 0, 3, 2, P sama dengan min 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks yang di atas, yaitu 2, 1, 0, 3, 1, 0, 3, 2, 0, 2, 2, 0. Ini juga akan dikalikan seperti matriks biasanya, baris dikali dengan kolom. Maka hasilnya akan menjadi min 2, 1, 0, min 3, 1, 0, min 3, 2, 0, dan min 2, 2, 0. Selanjutnya kita akan mencoba menggambarkan sumbu dari X, Y, Z-nya. Itu X, sini itu Y, dan sini itu Z. Bisa kita lihat bahwa ini tuh akan membentuk sumbu positif semua. Jadi jika kita akan merefleksikan bidang Y, Z, maka kita akan menarik bidang X ini ke sebelah kiri.
Nah, di sini kita akan lihat bahwa kalau misalnya kita menarik bidang F ini ke sebelah kiri akan menjadi negatif. Ini benar sesuai dengan contoh yang ada di atas. Selanjutnya, saya, Indah Lulu Ilfuaidah, dengan NIM 2550902111034 akan mengerjakan dan menjelaskan nomor 2.5. Jadi kali ini saya akan menjelaskan refleksi atau pencerminan di bidang ZX. Adalah salah satu jenis transformasi 3 dimensi yang merupakan pencerminan di bidang terhadap bidang koordinat ZX sebagai cerminnya. Didefinisikan sebagai Y sama dengan 0. Jadi ketika refleksi di bidang ZX, X dan Z akan bernilai tetap, sedangkan Y akan bernilai minus atau lawan arah. Dapat juga dituliskan seperti ini. Jadi bayangan X adalah X, bayangan Y adalah minus Y, dan bayangan Z adalah Z. Bisa juga ditulis seperti ini dengan matriks A akan saya isi dengan matriks identitas, sehingga terciptalah seperti ini. Untuk titik X dan Z memiliki nilai yang tetap, sedangkan titik Y akan berubah menjadi minus Y. Lalu gambar pencerminannya akan seperti ini. Titik Z dan X akan tetap dan Y akan berbalik arah, sehingga nilainya akan menjadi negatif. Oke, selanjutnya saya mau Laksana akan menjelaskan sebuah materi yang terakhir, yaitu inversi terhadap titik asal. Jadi skema penjelasan saya dimulai dari pengertian, terus ada aturan, dan yang terakhir adalah contoh soal atau pengaplikasian menggunakan matriks identitas. Dan yang pertama yaitu pengertian dari transformasi inversi terhadap titik asal, yaitu sebuah transformasi geometri yang memetakan ke setiap titik P yaitu X, Y pada bidang P aksen, yaitu X aksen, Y aksen, di mana memiliki aturan yang sudah saya tulis, X, Y sama dengan atau menjadi min X, min Y, di mana memiliki arti, jadi setiap titik itu dipindahkan berlawanan arah dengan titik asal, yaitu titik asal kita kan 0,0 pada simbol geometri atau kartesius. Terus yang kedua, memang jaraknya memang sama, cuma yang berbeda itu hanya arahnya saja, dan konsep ini seperti dirotasikan 180 derajat pada titik asal. Terus ada aturannya, jadi kalau kita inversi 2 kali dengan inversi pada titik asal, titiknya akan berubah seperti semula, yaitu X, Y. Jadi kan kalau diubah awalnya X, Y menjadi min X, Y, jika kita transformasi inversi pada titik asal lagi, itu akan menjadi titik asal seperti ini. Terus selanjutnya aku akan menjelaskan tentang pengaplikasian menggunakan matriks identitas. Jadi aku akan balik kamera ini agar penjelasannya semakin jelas. Oke, aku akan lanjut penjelasannya. Jadi skema yang ketiga yaitu penjelasan atau pengaplikasian terhadap matriks identitas. Jadi konsep awal kita adalah X, Y, Z. Nah, kalau diinversi melalui titik asal, itu dia akan menjadi min Y, min X, min Z. Dimana kalau kita gabungkan dengan matriks identitas, itu yang pertama kan matriks identitas 3 kali 3 seperti ini. Kalau kita jadikan atau kita transformasi inversi melalui titik asal, jadinya akan seperti ini. Dia akan menjadi minus, karena dia diputar sebesar 180 derajat. Terus kalau kita implementasikan terhadap soal lain, tapi kita tetap menggunakan matriks identitas, yaitu ini yang sudah kita inversi melalui titik asal, yaitu jadinya akan seperti ini. Nol, min 1, 0, 0, min 1. Terus kita tambahkan matriks yang sesuai dengan yang di soal, itu 2, min 3, 5. Terus kita kalikan dengan X dan Y dan Z di sini, maaf karena kurang 1. Jadi hasilnya nanti yaitu min 1 dikalikan dengan 2, yaitu jadi min 2, min 1 dikalikan 3 jadi 3, dan min 1 dikalikan min 5 adalah min 5. Jadi pengimplementasiannya itu seperti ini. Jadi intinya yang mulainya itu positif, yaitu X, Y, Z, jika diinversi melalui titik asal menjadikan min X, min Y, dan min Z. Seperti itu. Jadi terima kasih, bye-bye.